Alter Champs. Alter Champs. Langsung aja kita masuk ke game ketiga kita di match keempat. Antara Bigetron Beta berhadapan dengan Alter Ego X. Oke, mari kita lihat di sini dari match up-nya. Oke, pertama kita lihat match up-nya dulu. Gamora dengan Clint bakal berhadapan dengan Ryzel yang menggunakan Kimi. Sebenarnya kalau kita ngomongin range, ini bakal Kimi banget sih. Jadi as long as dia bisa main dengan range-nya, jangan terlalu dekat dan jangan melakukan trading, poking aja sama Clint-nya. Dia seharusnya menang. Dan di arah bawah pun juga Monsters di sini harusnya di awalnya, bukan level 1 ya, level 2-nya segala ini level 1, 2, 3 itu bakal, level 2, 3 sorry, bakal lebih bagus daripada seorang Simba. But ketika udah langsung level 4 itu dimana mungkin Simba juga mendapatkan sedikit tower spike. Ya, betul banget. Tinggal nunggu aja sampai nanti di level keempat untuk kedua experience kita. Dan pastinya dengan adanya Yuzong, dengan adanya Esmeralda, ini akan banyak teamfight terjadi di game kali ini. Dengan ada satu buah Black Dragon Form dan juga adanya Native Following Starmon akan mengengage serangan yang dibuat oleh kedua tim. Tapi selain Leo Murphy kali ini mulai ketahuan gerak-geriknya mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah seorang Barbosa, tapi Barbosa kali ini dalam ancaman yang cukup besar dan first blood diamankan oleh seorang Ryzel karena shield yang dimiliki oleh Lolita Barbosa nggak kuat untuk menahan dari basic attack yang dilakukan oleh Ryzel. Gila, itulah yang tadi kita baru aja bahas ya, Natalianya. Apakah targetingnya dia bisa kemana? Bisa ke semuanya sebetulnya ya kan. Dan di sini juga Barbosa, seorang roamer, seorang tank juga di sini bakal langsung menjadi targetnya. Leo Murphy lagi nunggu di dalam bushnya. Cardo coba melakukan clearing tapi Leo Murphy datang dan langsung stealing. Tas-tasnya pun keluar dan Cardo tidak bisa mendapatkan level 4-nya. Wah, kerugian yang cukup bandar bagi Cardo kali ini. Tapi Cardo nggak bakal tinggal diam gitu aja. Karena Turtle yang pertama akan hadir di lane off dan ini akan menjadi perebutan yang sangat-sangat baik bagi Bigetron dan juga dari Alter Ego X. Tapi Mars di depan sana udah standby untuk dapetin turtle tersebut. Leo Murphy terus bergerak mencari mangsa di mana lawannya berada dan Cardo paling terdekat untuk dimakan oleh Leo Murphy. Tapi lihat di area depan sana Barbosa udah cukup sekarat tapi sempat dikeluarkan dan Mars pun dalam keadaan itu baik-baik saja. Monster datang dengan Black Dragon Form-nya Leo Murphy once again memberikan surprise attack ke area belakang dari Simba. Kali ini mencoba untuk defense berangkat tapi Petrify yang benar-benar on point membuat efek lompatan dari Cardo masih bisa selamat ke area belakang kali ini. Tapi ini bener-bener ya gimana ya, susah banget buat Bigetron Beta. Postnya pun keluar dan kita memiliki waktu untuk membahas Natalia dan juga cara Alter Ego X main bersama juga dengan Natalia ini. Kayak sinerginya loh, mereka dapat banget. Mereka tahu Natalia mau ngedive, yaudah Monsters yang tank turret langsung menggunakan Black Dragon Form. Jadi gini sih, kalau misalkan lihat adanya Natalia dari Leo Murphy di game ketiga dari Alter Ego, ini mirip-mirip sama match sebelumnya dari Geng Kapak. Dimana memang niatannya adalah untuk mengganggu di jungler awalnya biar supaya junglernya tidak terlalu kuat. Dan problemnya adalah tadi Link sudah benar-benar terganggu sekali dengan adanya Natalia. Dan harapan dari Alter Ego mungkin di game kali ini adalah agar Linknya itu tidak mendapatkan item yang dibutuhkan. Tapi Bigetron Beta masih bisa mengcounter hal tersebut dengan adanya Lolita dan juga dari Esmeralda dan juga Lolita kemungkinan masih capable untuk mereveal di mana Natalia berada. Tapi balik lagi berarti ini bakal jadi early yang sangat ketat sekali untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Mengingat dari hero-hero mereka lebih condong ke arah mid to the late game. Dan mid gamenya itu mungkin di menit 8, menit 10. Nah problemnya adalah Natalia dari early gamenya aja juga udah mulai berasa damage-nya apalagi dengan Rom Dire Hit. Nah itu dia ya. Itu dia, sama-sama berkonflik lah. Kita akan segera masuk lagi ke game kita yang ketiga. Buat teman-teman semua, bersabar dulu. Karena kita masih panjang perjalanan hari ini. Dan turtle yang berikutnya, turtle yang pertama bahkan akan menjadi milik dari Alter Ego X tanpa adanya gangguan. Tapi si lain, Leo Murphy sudah berjalan di area atas. Sudah ditemani juga oleh Barbosa yang sudah siap sedia menjaga di area gold lane-nya. Tapi di area bawah, Simba coba untuk melakukan penetrasi ke arah belakang. Tapi lihat dari knockout start dari Mars kali ini membuat Simba mau tidak mau mundur lagi. Gak bisa terlalu gegabah. Tapi Tempest of Blade karena hehehe. Mau kemana kamu? Serangan dari Cardo akan membuat dari akhirnya tumbang untuk kali pertama. Leo Murphy langsung bakal di spot out begitu saja dan Leo Murphy bakal langsung ditumbangkan. Tapi no, masih bisa juking sekarang. BTR, Cardo dan juga Moreno langsung flicker ke depan untuk mendapatkan killnya. Nice banget. Dua sekarang equalize dari Bigetron Beta. Ya, itu tadi smoke bombnya sebenarnya on point juga ya dari Natalia. Tapi sayang sekali efeknya dari smoke bomb tersebut nggak terlalu lama dan akhirnya bisa disumbangkan rame-rame. Tapi si lain nih, Simba di level 5 harusnya
udah lebih perkasa ya. Tapi sayang sekali dia berbeda satu level dengan Monster yang di atasnya 1, 6 dengan 5. Tapi teman-teman dari Bigetron Beta kali ini mau coba ambil beberapa objektif. Maximum Charge sudah mulai dicas dan Raizal mendapatkan informasi ada Barbosa di pinggir sana. Oke, untuk arah early game-nya sejauh ini masih lumayan seimbang sih ya. Walaupun kita bisa melihat bahwa gameplaynya oke, sudah mulai ada cidukan. Yep, Leo Murphy-nya coba untuk membuka map-nya, tapi sekarang Bigetron Beta mereka udah memiliki adjustment yang bagus dan Simba pun di arah bawah bakal langsung ditumbangkan. Cardo coba untuk melakukan trading di arah atasnya, bakal langsung dipoki begitu saja. Leo Murphy pun coba untuk maju, tapi akhirnya Cardo tidak bisa ngapa-ngapain di zoning dari jungle Alter Ego X. Wah, ini mulai Gamora. Mulai coba untuk dibantu dengan datangnya seorang Barbosa yang akan sebentar lagi terlihat. Tapi lihat Leo Murphy udah masuk mulai ke arah belakang mencari dari daerah Cardo-nya. Nah ini dia. Tempest of the pun terpaksa digunakan dan Cardo masih bisa dapetin satu purple buff. Tapi lihat dari Barbosa yang mulai dikeluarkan satu Nemo di ke arah belakang ditambah dengan flicker. Tapi di sisi lain sudah ada Cyclone Cloud-nya. Mars masih bisa dijemput dengan C. Tapi Simba dengan sangat sigap melakukan sebuah Falling Star Moon dan membuat dari Marsnya pun hilang kali ini. Nice banget dari Bigetron Beta di mana mereka bisa melakukan angkap dan juga tarik ulurnya mantap banget so. Tapi Monster sekarang apakah dia bakal coba untuk melakukan 1v3? Black Dragon Form sudah ready, langsung dipapap begitu saja. Bigetron Beta harus coba untuk berhati-hati di sini karena Leo Murphy bakal solo loncat ke arah Cardo-nya dan Letty Fusion yang nggak bisa dikeluarkan. Monsters melakukan steal terhadap turtle-nya dan di sana Cardo-nya pun harus ditumbangkan. Monsters dan Leo Murphy 2 lawan 3 berhasil mendapatkan kill dan turtle. Wow. Gila itu penjemputan yang luar biasa banget dan setup yang sangat ciamik. Sayang gak bisa dimaksimalkan GTR, tapi di area atas sana Gamora dalam ancaman yang cukup besar karena Mas kali ini mendapatkan satu point kill ke arah gold laner dari Bigetron Beta. Dan anak-anak Alter Ego X sepertinya masih dalam apa ya bisa dibilang mereka ini dapetin momentumnya. El Momento kali ini mereka pegang di early-nya. Di menit ke-6 seperti ini Alter Ego X berada dalam puncak performa. Sebenarnya gue juga jadi ada pertanyaan jadinya. Apa tuh? Bukan untuk di game ketiga, tapi what happened di game pertama. Karena Alter Ego di arah early game ini benar-benar bagus sekali permainannya untuk menahan pergerakan dari teman-teman Bigetron Beta. Kalau misalkan boleh ditanya mungkin di game pertama itu masih agak kekurangan power di arah early game-nya. Tapi di saat Alter Ego X telah mengambil power di arah early-nya dari menggunakan Pakito dan juga dengan adanya Yuzong seperti ini. Setup dari Bigetron Beta dari tadi selalu diobrak-abrik dari arah top lane dan juga di arah bottom lane. Dan so far perbedaan dari network pun sudah menyentuh angka 3000 di menit ke-6 dan Leo Murphy sudah melakukan engage. Oke, Leo Murphy mungkin sedikit terlalu jauh. 15 bakal langsung digunakan di sana. Cardo coba untuk melakukan engage di Tempest Base digunakan di arah belakang. Raizal bakal langsung ditumbangkan. Tapi no, Leo Murphy, oh my god, cover yang sangat bagus. Smoke bomb-nya dikeluarkan, immune langsung ada dan lihat backupnya Alter Ego X. Apa-apaan itu yang what? Kitingnya luar biasa banget dari Alter Ego X. Mereka memancing keributan di area atas dan membuat 2 member sekaligus dari Bigetron Beta ter-outplay dengan segi permainan yang dikeluarkan. Kali ini teman-teman dari Bigetron Beta menurut gue masih bisa untuk memenangkan pertandingan asal Gamora dikasih space. Solo kill. Ternyata ada solo kill yang dilakukan dan Raizal menumbangkan Simba di garis bawah sana. 3 berbanding 8 poin kill yang diamankan. Dan ya balik lagi kalau misalnya dari Bigetron Beta mau menang, gue rasa mereka harus coba untuk dapetin beberapa poin kill. Tapi selain Cardo dalam ancaman cukup besar karena Leo Murphy selalu ada di mana-mana. Hampir saja Maximum Charge masuk ke dalam belakang tapi masih bisa tertahan. Tapi Monster garis depan sana terlalu offside. Lemon Blast dan juga satu Badfish akhirnya dikeluarkan. Tapi menurut gue agak cukup sayang dengan 2 source ultimate skill yang dikeluarkan untuk 1 orang aja. Tapi di sisi lain Turtle di menit ke-8 kali ini Turtle yang terakhir akan menjadi milik dari Alter Ego. Kalau tadi lu bilang Cardo-nya dikasih space ya, Gamora ya? Yeah. Gamora dikasih space, kalau menurut gue Natalia-nya harus ditumbangin dulu. Natalia harus jadi priority dulu karena kenapa? Bukan masalah damage-nya tapi surprise attack-nya itu yang bikin agak-agak panic attack. Ya itu maksud gue. Gimana caranya Leo Murphy tumbangin. Leo Murphy-nya harus hilang dulu. Tapi gimana cara untuk ngilangin Leo Murphy? Karena dari hero yang dimiliki oleh Bigetron Beta Simba gak ada yang terlalu banyak bisa ngelihat ke arah ambush. Simba let's say Simba bisa. Tapi Simba juga Udah terlalu telat gak sih sekarang itu? Iya. Udah terlalu telat. Soalnya terlalu tadi telat. harusnya mereka melakukan itu dari awal ya kan dibuka-buka. But sekarang karena si Leo Murphy udah snowballing 3-1, timnya juga udah mendapatkan keunggulan yang sangat-sangat besar. 4.000 gold lead, 3 turret, 3 turtle.
ini bakal susah banget sih. Soalnya mid game-nya udah dikontrol full sama Altrigo X sekarang. Betul. So, yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta untuk menuju kemenangan di game kali ini adalah dengan, kalau nggak bisa ngambil kalah Real Movie, ya seenggaknya bermain dengan sangat-sangat aman, menjauh dari bush. Yang dimana bush yang paling berbahaya itu adalah bush di bawah river. Yang itu tuh yang ada Lolita itu berbahaya banget. Karena kenapa? Dari seorang Natalia itu bisa langsung ngedes dengan sangat-sangat gampang banget. Dan bisa ada aja hero-hero penting yang tumbang. Apalagi kalau Cardonya tumbang, Retribution pun akan hilang. So, kalau misalnya ditanya, terus bagaimana? Tapi ada team fight. Iya, Simba coba untuk membuka PP, tapi Leo Murphy masih bisa kabur di sini. Dan bersama juga dengan guiding win-nya, melakukan dodging. Dan oh my god, hari-hari gocek Leo Murphy masih bisa kabur. Tapi Bigetron Beta sudah melakukan trading di arah atas, mendapatkan satu turret ditukar untuk nothing. Oke, kalau misalnya memang kita lihat dari Bigetron Beta agak cukup kesulitan numbangin Leo Murphy, setidaknya dapetin objektif yang dimiliki ya dari turret-turretnya. Kalau Bigetron Beta bisa satu persatu ngerontokin. Karena kalau kita lihat mereka udah kalah turretnya bedanya lumayan jauh. Beda 3 turret. Sedangkan dari Altrigo X sendiri Dua. Iya, 2 turret ya. Nah, ini yang jadi masalah. Supaya Leo Murphy nggak bisa banyak gerak, turret mesti dihancurin. Karena nggak bakal dia bisa masuk ke arah ambush. Nggak bakal bisa masuk ke arah rumput. Gimana caranya? Nah, ini dia. Bawa ke arah late game menurut gua. Di saat Natali, memang Natali bakal sering banget di late game. Tapi dengan dia punya Moreno, dia punya Gamora, bukan nggak mungkin untuk membangun Leo Murphy seperti ini contohnya. Dan ya sekali ini Leo Murphy pun masih bisa ditumbangkan. Buat teman-teman dari Bigetron Beta masih ada asa untuk memenangkan game kali ini. Walaupun Lordnya udah mulai dihantam, tapi lihat dari Moreno dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Rizal sendirian dia mencoba untuk mendefense daerah pertahanan di arah tengah. Gila sih. Itu juga Bigetron Beta sekarang udah akhirnya melakukan trading lah di arah bawah ya kan, dimana dia coba untuk ya mirror aja, but at this point apakah udah terlalu telat Coji? Karena itu di trade ya skill, tapi killnya terhadap roamer. Udah dibanding mereka dapatnya Lord gitu loh. Udah terlalu telat. Udah telat banget, tapi nggak pupus harapannya. Karena harapannya ada di Moreno. Moreno sampai sekarang masih belum tumbang sama sekali, 2 kill, 0 dan juga 2 assist. So, yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta adalah balik lagi, harus camping terlebih dahulu. Mereka harus bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan, karena balik lagi kalau untuk dilawan arah early-nya, ini early-nya susah banget coy. Ada Matilda, ada Kimi, ada Pakito, ada Natalia. Ini 4 hero aja udah early-nya sakit banget. Udah susah banget untuk dikontrol, apalagi dengan perbedaan network 5.000 dan aktifat sekarang. Lihat di sana Leo Murphy langsung ditangkap, dan itu bakal menjadi purple buff yang actually di-steal oleh seorang Rizal. Udah ada pertukaran, tapi cuma 1 kill terhadap Leo Murphy untuk tarat tier 2 di bawah dan juga tarat tengah. Jadi sebenarnya masih worth it buat Altrigo X, tapi lama-lama ini bakal menjadi bagus buat Bigetron Beta. Karena shutdown atau kill yang mereka bisa dapatkan, apalagi kalau dikasih kepada tangan Moreno, lama-lama bakal, ini serem banget sih. Asli, dapat assist saya juga udah cukup lumayan bagi Moreno itu sendiri. Dan ya, Leo Murphy lama-lama udah mulai terbaca gerak-geriknya ada di mana. Bigetron Beta kali ini berada di garis yang cukup 50-50 untuk memenangkan pertandingan ini. Karena kalau misalnya dia nggak bisa bawa drag ke arah late game, ini bakal bahaya banget. Dan Leo Murphy kali ini menjadi ancaman bagi lini belakang bagi Bigetron Beta. Tapi di sisi lain gue rasa ya ini head to head dari Mars dan juga Cardo ya. Sama-sama jungler yang cukup kuat, tapi kali ini Cardo tadi tanpa adanya purple buff yang dicuri oleh Rizal, ini membuat dia harus menjaga energinya lebih cepat, lebih baik lagi, karena dia mungkin gak bakal ikut teamfight sampai purple buff yang berikutnya akan hadir. Divine Glaive juga sudah diamankan oleh Rizal, dan gila sih. Kalau misalnya Kimi udah masuk ke momen dimana dia bisa amankan Divine Glaive di menit ke-12, ini udah susah sih. 2-0-2 dengan gold yang dia bisa amankan, dan di sini juga Altrigo mainnya dengan benar gitu. Mereka nggak over agresif, mereka nggak push, nggak memberi stack gratis terhadap seorang Cecilion. Mereka freeze langsung abis menggunakan lore pertama untuk masuk ke dalam base-nya untuk mendapatkan tarat luar. Sekarang chill aja, tunggu sampai Lord in hand spawn, baru mereka melakukan pushing. Jadi ini bukan cuma freeze, tapi mereka juga set up untuk slow push ke dalam base-nya. Nah, ini yang gue penasaran untuk itemnya Cecilion malah. Udah ada apa yang jadi? Apakah dia bikin Dominant Ice? Karena dari kemarin ya Profesor KB bilang, coba deh Cecilion pakai Twilight Armor dengan model seperti ini. Tapi kita akan lihat aja. Lord sudah spawn kali ini di menit 13. Lord yang sudah enhance tentunya. Tapi kalau lihat dari Moreno ya, dia harusnya bikin dominan sih kalau misalnya nggak mau diganggu sama monster. Moreno build dominance ya. Iya sih, bisa sih, tapi at this point
dia memang harus build-nya terhadap damage gak sih? Soalnya timnya itu lagi kurang banget dari segi damage output. Clint-nya yang dari awalnya mungkin, bukan Clint-nya, Cardo yang dari awalnya dibully. Dan sekarang susah sih buat bikin Tron Beta. Kayak mereka nggak punya pressure sama sekali di dalam mapnya. Paling Simba doang yang bisa melakukan open map kayak gini. But itu semua cuman distraction gitu. Tapi Cardo, apakah mereka bakal coba untuk overcommit? Monster menggunakan Black Dragon Formnya di arah belakangnya. Apakah kita lihat di sini Lord dia bakal langsung diamankan oleh Mars di arah belakangnya. Monster ditumbangkan, tapi ada Leo Murphy yang dive ke arah belakang. Smoke bombnya untuk buying a little bit time. Mars ke arah belakang, coba menambahkan damage ke arah Simba, tapi Leo Murphy bakal ditumbangkan. Pertukaran 2 untuk 2, tapi udah ada Lordnya yang sudah diamankan oleh Alter Ego X. Oke, Wow. satu gold laner hilang dari Bigatron Beta, ditukar dengan satu roamer dan juga satu XP laner. Tentunya ini kalau menurut gua ya, untuk ngedefense BTR rugi, tapi untuk attack Alter Ego X juga rugi karena dia butuh sosok monster yang harusnya di garis depan. Karena kita tahu JHH nggak gitu tebel, jadi mau nggak mau teman-teman dari Alter Ego X coba untuk sabar dulu sampai Lordnya masuk ke area atas. Setidaknya dengan adanya Razel, dia bisa nyolong ke arah ini base turret ya, tapi enggak. Dia memilih untuk ke area tengahnya dulu karena mereka sadar Bigatron Beta langsung koyokin Lord di area atas. Teman-teman dari Alter Ego X coba untuk melakukan sebuah inisiasi ke arah Cardo yang benar-benar bagus banget. Maksimum charge-nya membuat tadi Cardo yang cukup sekarat. Tambah lagi dengan satu basic attack aja ke arah Esmeralda. Simba pun juga lumayan sakit. Waduh, gila sih. Tapi ada yang lebih gila lagi di Apa sini. tuh? Tonton MPL dan saksikan keseruannya MPL ID Season 9 pada tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022. Hashtag We Own This. Dan udah ada barcode-nya, QR code-nya yang di bawah. Kalian scan aja untuk lihat jadwal pertandingan buat MPL ID Season 9. Betul. Wow. Back to the game. Kali ini dari Alter Ego X masih coba untuk mengambil beberapa objektif yang diamankan, tapi teman-teman dari Bigatron Beta seperti nggak bakal tinggal diam. Mereka udah coba untuk sustain. Dari segi itemnya, Dominant Ice sudah diamankan oleh Cecilion, tinggal menuju mungkin ke arah Divine Glaive lagi. Iya, dan dari itemnya sih udah kelihatan banget dari, kita ngomongin di jungler ya. Emang perbedaannya cuma 500 aja, cuman kalau misalkan kita ada Pakitonya tuh benar-benar aman banget dengan menggunakan ke arah War X, Hunter Strike, Malefic Lord, dan juga Blood X. Sedangkan dari linknya, dia udah ngamanin ke arah Dreadnought Armor terlebih dahulu, karena balik lagi teman-teman dari Alter Ego X sudah memiliki gold yang lumayan besar, membuat dia, dari Pakitonya merasa nyaman banget untuk langsung aja full item attack ofensif, karena balik lagi lihat ke arah Yuzongnya cuma ngambil ke arah War X saja, sisanya ke arah item defensif, so nggak ada Yuzong, nggak ada teamfight, ataupun nggak ada JHE, susah teamfight. Oke, mari kita lihat di sini Alter Ego X sudah melakukan push di semua lane, 3 lane, dan udah sebenarnya ini sedikit setup buat Lordnya ya. Gimana ya, Dio? At this point itu kayak stalemate gitu loh, kayak Bigatron Beta cuma bisa melakukan defense, mereka nggak bisa membuka mapnya atau membalikan map pressure-nya, dan Alter Ego X juga mereka nggak mau terlalu banyak push, mereka cuma mau freezing nunggu sampai Lord yang ketiga up lagi, ambil dan siege lagi gitu. Jadi cycle yang terus-terus terjadi. Iya. Objektif emang menjadi bisa bilang prioritas utama ya dari Alter Ego X, bermain seperti itu memang terus-menerus. Jadi kali ini Lordnya bakal bisa coba diamankan oleh Alter Ego X kayaknya ya, karena kita tahu Bigatron Beta bukan yang bakal diem aja. Di sisi lain sudah ada satu Leo Murphy di bawah sana yang udah mau standby ke arah serang Cardo, tapi sisi lain dari Alter Ego X 4 member ya udah siap untuk cicil-cicil ke arah Lord di sana. Bahkan dari Leo Murphy sendiri coba untuk clearing minion di area bawah, tapi teman-teman dari Bigatron Beta sendiri udah standby banget untuk menghajar kalau Alter Ego X terpancing dengan Kating dilakukan. Di area bawahnya Leo Murphy harus berhati-hati, lihat udah ada Link yang maju ke depannya dan melakukan split push juga. Leo Murphy sudah di take down ke setengah health tapi masih memiliki degeneration, dan sekarang Alter Ego sudah memulai Lordnya untuk ketiga kali ya di dalam pertempuran ini. Barbosa maju ke depan, tidak bisa lakukan apa-apa dan akhirnya bakal langsung ditumbangkan begitu saja, tapi masih bisa melakukan flicker ke arah belakang. Black Dagger from ke arah depan dan lihat snipe-nya. Killing spree sudah diamankan oleh seorang Razel. Simba coba untuk kabur tapi ada Monsters yang masih memiliki Petrify tapi tidak akan digunakan, udah digunakan di fight awal tadi. Wah. Tadi ada smoke bomb karena seorang Moreno menjadi target operasi dari Leo Murphy. Oke, satu Barbosa telah hilang. Chance terbuka lebar bagi Alter Ego X untuk mendapatkan satu Lord yang di menit ke-18. Lord yang tentunya sudah evolve kali ini akan menjadi ancaman besar bagi anak-anak Bigatron Beta. So, ini akan menjadi jawaban. Apakah Alter Ego X akan memenangkan pertandingan ini atau malahan Bigatron Beta yang udah sangat-sangat siap membawa game ini ke arah late game?
Ini udah mulai di menit-menit 18 ya, tapi ada jump scare dikit. Oh, hampir aja sih. Kalau itu tadi kasih sedikit waktu aja sebelum jumpnya, Leo Murphy kayaknya bisa dapetin kill ya. Dia juga ada execute ya. Jadi Cardo ini harus berhati-hati banget sih. Ini kayak di arah bawah itu siapa yang sneak attack duluan? Iya nggak sih? Iya. Siapa yang melompat duluan? Betul, Kalau betul. misalnya Cardo yang dapetin damage duluan, dia bisa menggunakan Tempest Blades, udah pasti menang. Tapi kalau Leo Murphy yang loncat duluan, burst dia duluan, Itu bahaya sih. Benar-benar gue setuju banget sih. Tapi melihat di menit 19 ini ya Mirko dan juga Choji, perbandingan killnya nggak terlalu jauh. 8 berbanding 11 nggak terlalu seagresif di game sebelumnya, benar-benar main objektif. Tapi selain Leo Murphy udah mulai ketahuan gerak-geriknya, batang hidungnya udah mulai terlihat. Tapi satu inner turret udah mulai dihancurkan oleh anak-anak Alter Ego X. Di sisi lain sudah ada Lord yang berjalan menuju ke area atas. Sudah ngamuk Lord ya, tapi lihat booster. Black Dragon Form dikeluarkan untuk menjaga zoning dari Bigetron Beta. Teman-teman Bigetron Beta nggak bakal bisa masuk ke area belakang, tapi Barbosa yang terus digebukin rame-rame. Mencoba untuk menghadang setiap serangan yang dibuat oleh Alter Ego X. Lordnya bisa ditumbangkan, tapi kali ini Bigetron Beta. Mereka coba untuk merasak masuk ke area atas, tapi enggak. Mereka harus menjaga pertahanan mereka di area bawah dan juga di area atas. wow, performance yang bagus banget sih sebenarnya dari Bigetron dan juga Alter Ego X ya. Iya, dan ini chance-nya makin besar lagi sih kalau menurut teman-teman Ninja Choji untuk Bigetron Beta bisa melakukan comeback. Karena kenapa? Makin menit ke sini, otomatis dari Moreno dan juga Cardo-nya akan semakin tajam lagi untuk pedang-pedangnya. Oke, begitu pun juga dengan Leo Murphy. Tapi ingat, Cardo ini bermain di atas dinding. Yang dimana, dari Natalia memang movement speed-nya cepat sekali. Tapi ingat, lebih cepat dari lebih cepat Link dibandingkan dengan Natalia. So, kalau misalkan untuk masalah inisiasi, selalu akan dimulai dengan Cecilion terlebih dahulu, baru ada Tempest of Blade. 16 sudah digunakan, Leo Murphy masih bisa kabur di dalam posisi itu. Dan itu bakal menjadi posisi yang sangat baik di mana Alter Ego X bisa melakukan push di arah tengah. Ini kesempatan yang bagus buat Alter Ego untuk mungkin ya buying time sedikit lagi sih buat Lordnya. Misalnya at this point, mereka juga gak bisa push langsung 3 wave dan mendapatkan turret. Mereka harus disertai dengan enhance atau Lord Evolve sih. Iya sih, benar-benar. High ground-nya terlalu kuat ini si Cecilion-nya. Parah, Cecilionnya belum tumbang sama sekali dari Moreno di menit 20. Gue rasa stack 300 tuh di tangan. Mungkin bahkan bisa 400 stack yang dimiliki sama dia. Tergantung, kita akan lihat dari Alter Ego X bakal ngeresponnya seperti apa sebenarnya. Dengan adanya Yuzong yang diharapkan untuk bisa menghindari dari seorang Moreno. Tapi masih belum terjawab. Bahkan barusan, Leo Murphy lagi dan lagi terus mengganggu pergerakan dari Cardo. Mulai kelihatan lagi. Setiap lihat ada tanda seru di sana, Cardo siap untuk cabut. Yep, kita lihat Alter Ego X masih kontrol map pressure-nya. Bigetron Beta coba untuk mendapatkan kill-nya, tapi itu Retribution sudah digunakan untuk purple buff-nya. Mars yang sudah melakukan clearing. Yap, no Retribution untuk Bigetron Beta. Alter Ego X bakal langsung menuju ke arah Lord-nya. Bersama juga dengan setup yang mereka udah lakukan di arah bawah. Link-nya itu bakal terlalu fokus untuk nge-defense. Dan ini juga Leo Murphy yang berhasil melakukan trading yang bagus. Dia loncat lagi! Wow! Cardo terpaksa untuk menggunakan Tempest Blades-nya. Alter Ego masih belum memulai Lord Evolve. Masih menunggu untuk momen yang pas. Tapi inhibitor turret di bawah sudah ditumbangkan, Gio. Ini Leo Murphy sih nyebelin banget ya. Nyebelin buat Cardo banget. ya. Gila. Ini parah banget dari tadi tungguin mulu. Kita tahu komposisi dari Bigetron Beta, Link bakal setiap untuk split push di saat keadaan tertekan. Tapi dengan ada Leo Murphy, dia berpikir 2 kali Cardo-nya. Gimana caranya gue mau split push? Tapi si lain kali ini dengan retribution yang udah kembali dari Cardo, harusnya dia siap untuk melakukan teamfight di area Lord Pit-nya. Tapi teman-teman dari Alter Ego X sudah standby di sana. Monster garis depan, Mars, Aizel dan juga JH langsung coba cicil ke arah Lord. Tapi siapakah yang akan dapetin Lord tersebut? Yang 16 dikeluarkan. Tapi Pakitonya yang bisa dapat. Mars kali ini tapi monster garis depan. Immortalnya harus pecah. Ditambah, ditumbuk lagi oleh Bigetron Beta. Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tempest of Blade. Mau kemana kamu? Masih bisa mundur ke arah belakang dengan darah yang setipis itu. Oh my god, Bigetron Beta inilah yang selalu terjadi ya di dalam match Bigetron Iya. Beta. Comeback-nya itu loh, gimana mereka bisa stalling game yang tadi Choji udah bahas di dalam game yang pertama sama yang terjadi. Ini udah di dalam mulai game berubah yang ketiga. posisinya. Temponya udah slowly shifting. Iya. Dan kenapa itu bisa terjadi, Choji? Cardo, Cecilion udah oke banget kalau bisa dikombo-komboin. Ditambah lagi dengan adanya Gamora di arah late game, quick draw plus 1 basic attack itu tembus ke daerah belakang. Kalau misalkan bisa dijepit oleh Cecilion, semua kick draw-nya akan kena kepada teman-teman dari Alter Ego X. Oh my god, tapi dengan mereka yang udah memenangkan team fight-nya, mereka juga harus berhati-hati di sini karena Lord Enhance, Lord Evolve sudah masuk.
langsung di meltdown begitu saja. Bigetron Beta masih bisa survive di dalam game kali ini. Another late game everybody. Another late game. Ini dia late game berikutnya bagi Bigetron dan juga Alter Ego X. Masuk ke menit 23. Harusnya ya ini Bigetron Beta mulai perlahan bisa bangkit karena mereka punya Simba, mereka punya Gamora, mereka punya Moreno dan Cardo pun. Sebenarnya Link di arah late game masih cukup berasa sakitnya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana Leo Murphy bisa di take down supaya Leo Murphy nggak bisa terlalu gangguin Cardo yang bakal melakukan speed push. Dan juga mungkin untuk Alter Ego X kalau mau menang mungkin gua rasa harus coba masuk ke badan dari Moreno sih. Moreno masih 0 death loh Nol di dalam death. game ini. Jadi Sama tadi- juga dengan Ryzel. Iya, bermain benar-benar sangat-sangat aman sekali karena Moreno seperti tahu diri bahwa memang untuk harapan teman-teman dari Bigetron Beta adalah datang dari Morenonya. Karena kenapa? Kalau udah Natalia, balik lagi tadi seperti Gio bilang bahwa susah sekali untuk mereveal posisi dari Natalia. So, at least yang bisa dilakukan oleh Moreno adalah standby di area belakang dan bisa melakukan zoningan yang baik dengan back impact dan juga sanguine clause-nya. Tapi dari sisi, kenapa udah mulai shifting sih? Tadi kita bisa melihat bahwa di early game teman-teman dari Alter Ego sangatlah baik. Tapi kenapa? Seperti di game pertama tadi, Bigetron Beta sudah mulai mengambil posisi kembali. Dan kalau misalkan kalau ditanya seperti itu, Joji bisa mengatakan bahwa dari matanya Joji melihat bahwa Bigetron Beta lebih oke lagi adaptasinya sampai ke arah late game. So bisa dibilang Bigetron Beta adalah tipikal salah satu tim yang enak banget untuk di arah late game-nya. Mereka tahu caranya beradaptasi, semakin lama mereka semakin bermain game, semakin kuat mereka juga. Dan kalau misalkan kita dari draft pick-nya pun demikian. Kalau misalkan kita lihat dari draft pick-nya, ada Link dengan DHS, War X dan juga Blade of Despair. Itu bakal menghasilkan damage yang sangat-sangat besar sekali. Dan bahkan kalau misalkan dari Natalia tidak ada smoke bomb, itu bisa banget untuk melakukan one hit kill. Jangankan tag dari mana seorang Siden makin banyak lagi, dan mana itu menentukan seberapa banyak damage dari sisi lain yang bisa dikeluarkan. Waduh, gila sih. Ini kayak di dalam game ini ya, 24 menit sama. Ini cuman hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh kedua tim yang bisa langsung turn the tides gitu loh. Kayak awalnya Alter Ego X yang udah mendapatkan banyak kill di awal, tapi masih bisa ditahan oleh Bigetron Beta karena mereka sometimes agak terlalu over agresif. Leo Murphy ditumbangkan bersama juga dengan Monsters, tapi sama di arah late game ya, dimana mereka udah comeback lagi, gold lead-nya udah di-build secara sangat baik lah. Taratnya udah dimonopoli sama Alter Ego X, but satu kesalahan di dalam Lord Fight, dimana mereka overcommit dan sekarang Bigetron Beta memiliki second life di dalam game ini. Ya, ini sama-sama punya second life ya kalau bisa dibilang. Oh, bukan second life loh. Last life kalau Last bisa dibilang. life. Ini udah tinggal terakhir karena mereka akan menentukan siapa yang akan menang dan mendapatkan 1 poin di match kita yang keempat. Tapi gua rasa ini 25 detik lagi loh. Lordnya bakal muncul. Lord di menit ke-25. Ini bakal kuat juga. Tapi seperti biasa, kedua tim ini sangat-sangat kuat kalau misalnya untuk melakukan defense ataupun melakukan attack. Tapi kita lihat dari segi wave minion ya. Kali ini Alter Ego masih lebih dikuasai dengan di area bawah. Kali ini mulai masuk, tapi itu malah jadi makanan bagus untuk Moreno untuk nambahin stacknya juga. 3 detik lagi, Lord yang luar biasa sudah mulai muncul di Land of Dawn. Sudah ada JHH, Razel, Monster di garis depan sana. Sambil menunggu dari seorang Leo Murphy bersama dengan orang Mars di area atas. Masalah sekarang ya, kalau kita lihat di sini Gio, itu adalah Bigetron Beta. Yes, mereka udah memenangkan team fight yang tadi gitu kan, Yeah. mendapatkan 1-0. Tapi mereka nggak bisa translate kill itu untuk mendapatkan objektif sama sekali. Nggak ada objektif yang mereka amankan di dalam fight tadi. Yeah. Dan sekarang, ya lama-lama Alter Ego X cuman ambil Lord, set up, karena mereka udah memiliki inhibitor, ini tambah lama bakal juga susah buat Bigetron. Walaupun Cecilion yang stackingnya terus-terusan gitu loh. Jadi sama di arah atasnya udah ada Cardo yang terpaksa untuk menggunakan Tempest Blades-nya. Itu adalah SDS yang sangat-sangat penting yang sudah digunakan sebelum tim fight-nya mulai. Dan sekarang kita lihat aja Alter Ego coba untuk melakukan Lord-nya, tapi masih ada Police namun di belakang Monsters menggunakan Petrify-nya ke arah Moreno. Leo Murphy loncat juga, masih ada Winter Launcher untuk membeli waktu sedikit lagi. Moreno pun masih bisa survive dan itu bakal menjadi Leo Murphy yang ditumbangkan. Killing spree sudah diamankan. 2 kill di sini, di mana immortality-nya double kill untuk Moreno, dan ini bakal menjadi momen lagi dan lagi untuk Bigetron Beta untuk comeback di sini. 26 menit dan Lord Evolve yang bakal menjadi sasaran mereka. Wow. Bigetron Beta kali ini mendapatkan momentonya untuk bisa mendapatkan game kita yang ketiga. Tapi lihat dari AM Monster, masih coba untuk bertahan garis depan. Cardo menjadi incaran utama mereka, tapi Cardo memilih untuk mundur dan Lordnya
kali ini masih coba untuk bisa dimakan oleh Bigetron Beta. Sekali gigil ke arah seorang Gamora tapi JE terkadang damage luar biasa. Lihat maksimum charge on point sekali dari seorang Razel. Benar-benar dapetin 1 poin kill yang luar biasa. Tapi Lumion Blast bisa dihindari dari Razel. Bahkan 1 flicker Moreno mendapatkan beberapa inisiasi. Dan lihat bagaimana 3 member Alter Ego X akhirnya tumbang kali ini. Moreno. Wow. Moreno seperti dari awal match Joji sudah bilang bahwa Moreno adalah cahaya untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Di era late game apalagi di menit 27 seperti ini otomatis damage-nya udah mulai berasa banget dan bahkan Joji yakin banget bisa one hit kepada Razel jikalau Razel tidak memiliki Athena Shield. Tapi ini dia sudah mulai inisiasi, silakan Gio. Yes, kali ini daerah midnya udah mulai diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Di sisi lain, Lord sudah berjalan ke area bawah, langsung dijemput oleh Darian Cardo. Mereka mau coba dapetin semua objektif di menit ke-27 ini. Bahkan tadi gue sempat melihat Moreno sendiri. Dia udah bikin Sky Guardian Helmet sama ditambah dengan Immortal. Berarti udah kuat banget dia untuk maju ke arah depan. Tapi Lordnya kali ini di area bawah dia dapat 1 inhibitor turret. Ditambah dengan di area mid juga didapatkan. Tapi TP Flat kali ini AE Monster harus hilang dari pertarungan barusan. Tersisa Razel dan juga Mars yang akan mendefense area tersebut. Dan lihat TP dari Moreno. What a play dan Bigetron Beta take the game number 3. Wow, Bigetron Beta dari awal game 1 masuk ke game 2 dan game 3. Oh, Barbosa, apakah ada taunting? Apa katanya? Apa tuh katanya? Apa tuh katanya? Oke. Saya Raja Meksiko katanya. Oh, Raja Meksiko. Oh, iya. Emang ya Barbosa selalu